Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Assalamualaikum Mas Bro ya, kita akan bahas ini teman-teman ya. Ini adalah berita yang viral kemarin dan sekarang juga masih viral, yaitu kasus petani di Subang ditipu 598 juta ya agar anaknya jadi polwan. Jadi ini miris banget teman-teman ya. Masih ada praktek istilahnya sogok menyogok untuk jadi pejabat. Ya, termasuk polisi kan termasuk pejabat ya, pegawai pemerintahan seperti itu. Ya ini mungkin jadi rahasia umum, tapi yang pasti ini pasti oknum ya kan. Karena menurut Pak Kapolri untuk jadi anggotanya itu nggak ada namanya sogok-sogok, yang ada cuman tes. Tapi nggak tahu, yang pasti ini viral beritanya dan ini nyata seperti itu. Jadi seorang petani itu ketipu ya 598 juta. Nah, jadi saya nggak akan ngebahas teman-teman ya gimana proses ketipunya dan oknum-oknum siapa itu, saya nggak akan bahas, itu bukan di ranah saya gitu ya. Saya akan ngebahas ketidaktahuan Pak Petani ini ya, hitung-hitungannya seperti itu. Kalau toh Pak Petani ini nggak ketipu ya, anaknya jadi polwan beneran dengan bayar 598 juta, apakah itu untung gitu ya atau rugi? Kalau di kacamata investor kayak saya nih guys ya, ini rugi besar. Kenapa? Ini saya kasih tahu hitung-hitungannya teman-teman. Hitung-hitungannya seperti ini. Berarti Pak Petani ini kan punya duit cash sebanyak 598 juta itu cash pasti, yang nggak tahu dia jual tanah atau rumah atau sawah seperti itu untuk dapetin duit segini, karena dia kan nyogok gitu ya. Berarti kan dia ngasih duitnya cash seperti itu. Nyatanya ketipu gitu ya, anaknya katanya jadi pembantu seperti itu malahan. Nah berarti dia punya cash, berarti kan kalau dia punya cash itu dia punya istilahnya itu pilihan gitu ya, mau jadi anaknya polwan atau berinvestasi. Nah ini pentingnya kita itu belajar investasi. Jadi kalau kalau istilahnya itu keinginan saya gitu ya, saya itu pengennya di pelajaran SMP, SMA itu dikasih tahu loh investasi itu harusnya. Waktu itu saya belajar di SMP, SMA nggak sama sekali dikasih tahu cara kita itu berinvestasi, nggak sama sekali guys. Di SMP dan SMA itu kita cuman diajarin gimana cara masuk perusahaan, gimana cara kita jadi babu gitu guys ya. Jadi ya semoga aja ada mata pelajaran investasi nanti di SMP atau SMA seperti itu guys. Nah ini mungkin Pak Petani ini nggak tahu ya, kalau misalnya duit 598 juta ini diinvestasikan aja, ya dikasih ke anaknya boleh, tapi diinvestasikan ke saham yang ada di Bursa Efek. Contohnya dia beli saham PTBA deh, atau MPMX yang punya dividennya itu lebih dari 10%. Nah ini guys hitung-hitungannya. Kalau misalnya nggak ketipu, kita ngomong misal nggak ketipu ya, duit 598 juta itu dikasih terus nggak ketipu, bener anaknya jadi, berapa gajinya? Nah ini saya dapat info dari Google nih guys ya, di CNN. Gaji polisi golongan 1 Tamtama ini mungkin yang yang baru-baru guys. Ini naik-naik toh, habis ini terus naik pangkat. Yang pasti kalau awal-awal itu sekitaran 1,7 sampai 2,7. Nah kita ambil yang 2,7 deh, yang terbesar gitu ya. Jadi kalau masuk ke polisi guys atau polwan seperti itu, gaji awalnya tuh segitu 2,7 ya. Mungkin ada tunjangan-tunjangan yang lain yang nggak disebutin di sini. Tapi ya kita masukin segini guys ya, yang 2,7. Nah ruginya di mana teman-teman? Andai Bapak Petani itu tahu investasi dan masukin duitnya ke PTBA misalnya yang punya dividen yield 10%, berapa duit yang akan dia terima tiap bulan? Nanti dibandingin dengan gaji calon gaji anaknya nih kalau dia jadi polwan gitu ya. Nah, kita hitung teman-teman ya, 598 kan, bener kan? 598 juta teman-teman ya. 598 juta seperti ini. Nah karena dividen itu kan dibagikan tiap tahun, jadi kita bagi 10%-nya dulu. Karena PTBA ini dia bagi dividen 10% setahun, berarti kita tinggal dikurangi 90%. Nah berarti dividennya adalah 59.800.000 ini setahun. Berarti tinggal dibagi 12 kalau mau bulanan kan gitu ya, dibagi 12. Nah berarti dapat dividen tuh 4.983.000. Ini udah hampir setara ya UMR Jakarta. Dan satu lagi, nggak kerja guys. Namanya dividen, kita beli saham
ya kan? Wis tinggal turu, dapat duit segitu. Nah, kalau kita kerja jadi polwan misalnya, yang misalnya anaknya Pak Petani jadi polwan, dapat gajinya cuma 2,7, itu harus kerja dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu seperti itu. Udah kerja, gajinya lebih kecil, duitnya dikeluarin sama. Ya mendingan diinvestasikan nih ke PTBA ya kan. Nggak usah kerja, tinggal tidur, dapat duit lebih gede. Ya bahkan setara dari UMR terbesar di Indonesia, yaitu sekitaran 4,9 juta tiap bulan. Luar biasa teman-teman ya. Jadi saya juga ngitung-ngitung kemarin ya, berapa biaya untuk kuliah gitu ya. Biaya untuk kuliah itu berapa? Saya sempat tanya sama teman-teman ya, mungkin teman-teman ya, senior saya gitu, yang udah punya anak kuliah gitu ya. Berapa sih kira-kira kira-kira sampai lulus tuh anaknya kalau kuliah? Rata-rata bilang ya 500 juta, 600 juta, 700 juta guys. Sampai lulus 4 tahun. Wah, saya pikir kalau punya duit segitu mending diinvestasikan aja ya, anaknya udah nggak usah kerja. Lagian anaknya lulus juga, gajinya UMR guys. Luar biasa. Jadi ya ini pentingnya untuk kita itu istilahnya tahu lah ya, tahu tentang dunia investasi. Karena ini sangat penting sekali teman-teman ya. Penting sekali untuk belajar investasi. Jadi orang-orang desa ya, orang-orang desa di sini itu nggak heran kok mereka tuh punya duit tuh ratusan juta itu punya mereka sebenarnya dalam bentuk tanah, sawah, warisan seperti itu, dan mereka jual itu cuman buat nguliahin anak ya, beli mobil seperti itu kan sayang sekali teman-teman ya. Kalau mereka investasikan tuh justru malah mereka itu nggak usah kerja gitu loh, dapat dividen terus dari saham gitu ya di bursa efek. Tapi ya tetap aja itu juga ada resikonya juga dan memang harus belajar sih. Jadi ya semoga aja Pak Menteri Pendidikan ya atau Pak Presiden gitu ya tahu gitu ya, istilahnya itu membagikan masyarakatnya untuk memberikan pendidikan tentang investasi dari awal, dari dini, sejak dini seperti itu ya, biar nanti masyarakatnya itu ke depannya itu ya hidup layak lah, hidup enak seperti itu ya. Kalau walaupun mereka punya duit gede, kalau nggak bisa ngelola kan tetap aja ya malah tetap aja jadi miskin seperti itu ya. Contohnya kayak Pak Petani ini ya, mereka istilahnya punya uang banyak tapi ya mungkin kurang pendidikan atau nggak tahu gitu, karena nggak tahu jadi mereka bisa ketipu segini. Padahal kalau nggak ketipu, toh misalnya jadi polisi juga hitungannya masih rugi gitu ya guys ya. Jadi luar biasa ya. Ya semoga aja kejadian seperti ini nggak terjadi lagi gitu ya, makanya kita viralkan gitu ya. Oke ya, mungkin Mas Bro yang Mas dari jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuan, cuan, we be getting money. Cuan, 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 we be getting money. Cuan.